Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa saya akan mengajarkan tentang janji kesembuhan ilahi yang alkitabiah. Saya pernah janjikan ya dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Nah, saudaraku, mengapa manusia kok bisa sakit? Nah, itu perlu kita telusuri dan kita pelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Rupa-rupanya sakit penyakit itu ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, mereka hidup dalam kemurnian tanpa dosa. Belum ada dosa pada waktu itu, saudara. Jadi mereka hidup berbahagia di Taman Eden, di hadapan hadirat Tuhan, tidak ada sakit penyakit dan tidak ada kelemahan tubuh. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sejak saat itulah apa yang dikenal dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh itu ada. Juga ada kematian, saudaraku ya. Jadi akhirnya manusia mati juga. Nah, bagaimana sikap kita terhadap sakit penyakit? Nah, kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kita semua sudah tahu bahwa sakit penyakit itu adalah akibat dosa nenek moyang kita, dosa keturunan. Jadi kalau ada manusia sakit itu memang karena adanya dosa. Dosa yang sudah ada sejak kita lahir. Dan itu yang menyebabkan semua manusia di atas muka bumi ini nggak ada yang luput dari sakit penyakit dan maut atau kematian. Tetapi Tuhan penuh dengan kemurahan, ya Dia Bapa, Allah Bapa mengutus akan Tuhan Yesus, Sang Firman, Putra Allah, ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan segala persoalan umat manusia. Yang pertama kali diselesaikan tentunya adalah masalah dosa yang mengakibatkan kematian. Upah dosa adalah maut. Nah, ini diselesaikan dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia berkata sudah genap, maka genap, saudaraku. Anda, saya, kita yang percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa kita beroleh pengampunan. Oleh darahnya kita disucikan dan kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ya, kita diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi bagaimana dengan sakit penyakit? Kalau sakit penyakit itu kan tadi kita sudah bahas bahwa itu adalah akibat dosa, ya kan? Nah, bagaimana dengan sakit penyakit itu? Nah, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri 3,5 tahun Dia melayani, yang Tuhan kerjakan adalah menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Itu yang Tuhan lakukan. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya urusan dosa, tetapi juga akibat dosa. Nanti kita akan lihat, saudaraku, bahwa penyakit itu selalu berhubungan dengan dosa. Memang dosa asal itu yang tidak bisa dipungkiri, itu adalah problem utama mengapa manusia bisa sakit. Ya. Bayi yang belum tahu salah, yang belum berbuat salah pun juga bisa sakit, kena virus, kena penyakit, dan bisa meninggal dunia. Itu karena apa? Karena dosa. Upah dosa adalah maut. Dan di dalam urusan maut itu ada bagian yang namanya sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh.
satu ayat yang bagus sekali di dalam Matius 8 ayat 17 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya waktu itu di rumah dari Petrus, mertuanya sakit dan disembuhkan, kemudian orang-orang berdatangan dan Tuhan menyembuhkan mereka, melepaskan mereka yang dirasuk setan dan sebagainya. Kemudian disitir oleh Matius akan ayat yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudaraku, ada kelemahan, ada penyakit ya. Tadi sudah berkali-kali saya sebut ya. Kelemahan di sini dipakai kata asthenia. Asthenia dalam bahasa Yunaninya itu artinya weakness, kelemahan, atau feebleness. Feeble itu apa? Ya lemah, swak, saudara ya, bahasa Belandanya swak. Feebleness of health, jadi kesehatannya yang rapuh. Nah, itu merupakan bagian dari akibat dosa. Kenapa kok ada orang punya berbagai kelemahan? Kelemahan di sini bukan karena bakteri, baksil, atau virus, bukan. Tetapi memang lemah. Lemah, misalnya jantung yang tidak berfungsi dengan normal, itu kan berarti ada kelemahan jantung. Kemudian ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu juga kelemahan dari fungsi ginjal. Kemudian liver yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi hal-hal yang tidak berfungsi secara normal di dalam organ-organ tubuh kita itu namanya kelemahan. Mata yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya itu kelemahan, telinga juga itu kelemahan-kelemahan semua, saudara, masuk dalam kelompok kelemahan. Itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sebelum Tuhan naik ke kayu salib, dia sudah membuktikan terlebih dahulu bahwa inilah karyaku, yaitu dia membuat orang yang tuli mendengar, mata buta tercelik, kemudian yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan ya yang kelemahan-kelemahan, saudaraku ya. Ada yang lemah sebelah tangannya, kemudian bisa diangkat kembali, ya. Itu mungkin apa itu? Stroke atau apa ya, saudara. Nah, jadi Tuhan itu memang karyanya adalah menyembuhkan kelemahan-kelemahan, asthenia, weakness. Tetapi selain kelemahan juga penyakit, nosos. Nosos ya dalam bahasa Yunaninya nosos itu artinya disease. Disease itu karena bakteri, karena baksil, kuman, atau virus-virus, saudara. Jadi, saudara mau itu penyakit, mau itu kelemahan, Tuhan menanggung. Ya, dikatakan dia memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Saudaraku, betapa kasih yang begitu besar ajaib dari Tuhan Yesus. Dia bukan saja menyelesaikan masalah dosa sehingga kita yang seharusnya binasa, masuk neraka, kita boleh dimerdekakan dari penghukuman kekal dan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pewaris kerajaan surga. Bukan hanya itu, tetapi akibat dari dosa pun dibereskan oleh Tuhan. Ya, jadi dia memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Nah, saudaraku, tadi saya sudah katakan bahwa penyakit itu ada hubungannya dengan dosa. Nah, kalau bicara dosa asal itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi meskipun dosa asal sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, kita ini sebagai manusia yang mewarisi akan tubuh dosa ini, kita masih bisa berbuat dosa. Nah, akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia, itu salah satu konsekuensinya adalah sakit penyakit. Nah, kita lihat, saudaraku ya, ini ada yang bagus di dalam Keluaran 15. Dulu pernah saya sampaikan ya, waktu saya berbicara tentang kepahitan.
Tapi kali ini saya akan ngajak saudara untuk fokus pada ayat yang ke-26 dari Keluaran 15. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ini kepada Israel, kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau itu dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh Rafa atau Yehovah Rafa, ya, Yod-Heh-Woh-Heh Rafa. Rafa itu artinya penyembuh, healer, atau kalau zaman sekarang dokter, saudara. Aku Tuhan doktermu. Jadi bayangkan, saudara, kalau dokter yang kita percayai, dia seorang ahli, pinter, bisa ngobati gitu, itu bisa menolong kita. Nah, kalau ketemu sama dokter, segala dokter, namanya Yesus Kristus Tuhan, ya segala sakit penyakit. Kalau dokter di dunia sepintar apapun, dia bisa berkata, wah, kalau sudah begini, saya tidak mampu. Karena dia manusia terbatas. Tetapi kalau dokter segala dokter, Yesus itu sang pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan biji mata Anda, dia yang menciptakan gendang telinga Anda, dia yang menciptakan jantung saudara dan saya. Dia bisa, saudaraku, bukan saja menyembuhkan, mengganti jantung saja bisa, mengganti paru-paru aja bisa. Ya, ini harus jadi iman kita, saudaraku, bahwa kita punya dokter, segala dokter yang menyatakan diri, aku adalah Yehovah Rafa, Yahweh Rafa, Tuhan doktermu. Nah, itu Tuhan memperkenalkan diri. Tetapi di situ ada kaitannya dengan mendengar akan perintah-perintahnya, mengikuti segala peraturannya, dan sebagainya. Artinya, ya jangan berbuat dosa. Kan semua firman itu diberikan supaya kita bebas tidak melakukan dosa atau pelanggaran terhadap kebenaran firman, ya kan? Nah, dengan demikian, kita harus takut akan Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Nah, kalau sampai ada dosa yang kita lakukan, maka kita harus bereskan dosa itu sebelum kita mohon kesembuhan, saudaraku. Manusia ini gudangnya kesalahan, jadi kalau kita ada sakit, marilah kita berdoa, Tuhan, kalau aku ada salah, ampuni, nyatakan dulu, salahku apa, dosaku apa, supaya aku bisa minta ampun dan menyelesaikan. Kepahitan itu juga sumber sakit penyakit, kan? Ini dalam perikop ini kan dikatakan juga tentang Mara dan Elim itu, saudaraku, dari Mara ke Elim, yang air pahit yang kemudian bisa jadi manis, itu ada pelajarannya, saudara, tentang pahit jadi manis itu. Itu ada kaitannya dengan janji kesembuhan. Kalau orang simpan kepahitan, bisa sakitnya nggak sembuh-sembuh, kankernya nggak sembuh-sembuh, saudaraku, ya. Nah, saudara, kita lihat ya kaitan antara dosa dengan sakit penyakit. Mazmur 103, ini ayat yang saya suka sitir ketika saya mendoakan orang sakit, saudara. Mulai ayat 1 ya, mulai ayat 1 bagus kita baca Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ayat 3 ini kuncinya. Dia, Tuhan, yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi Tuhan itu pertama mengampuni kesalahan kita, kemudian step berikutnya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi, saudaraku, kalau kita ada sakit penyakit dan kita berdoa,
ada baiknya kita minta ampun dulu. Saya tidak katakan bahwa setiap orang sakit pasti karena dia berbuat dosa. Sakitnya parah, dosanya besar. Enggak loh, saudara. Karena memang penyakit itu ada di mana-mana, dan karena kita ini memang secara jasmani ini tubuh lama ini kan warisan dari Adam. Jadi ya memang ini bisa sakit karena ada dosa keturunan itu tadi. Tetapi ayat ini juga berlaku. Kalau ada pelanggaran, kalau ada dosa, itu bisa mendatangkan penyakit. Jadi kita coba cek, uji, saudara, introspeksi dulu ya. Tuhan, salahku apa? Kalau memang tidak ada salah, ya kita tinggal berdoa minta kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan. Berarti sakit penyakit itu memang mungkin secara alami, secara natural memang bisa mengena kita. Misalnya ini COVID ya, bicara COVID-19. Ya karena kita kurang teliti, kita kurang waspada, begitu ya saudaraku ya. Tidak menjaga prokes, protokol kesehatan. Nah itu bisa kena saudara. Karena kan penderitaan itu kan bisa karena kecerobohan atau kebodohan, bisa juga karena ketidaktahuan, ya. Ya jadi kita harus pinter, kita harus belajar. Tapi ada juga yang penderitaan atau sakit penyakit karena dosa. Nah, kalau karena dosa, firman ini berlaku, saudaraku. Jadi Daud berkata, dialah yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Minta ampun dulu, setelah Tuhan mengampuni, Tuhan sembuhkanlah aku. Dan Tuhan pun akan menyembuhkan saudara dan saya, karena Dia adalah Tuhan yang berkemurahan. Kemurahan dari Tuhan itu dinyatakan ketika Yesus datang. Semua orang sakit yang datang kepada Dia disembuhkan. Nah, lagi saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun dia lumpuh. Dan ketika Tuhan menyembuhkan dia, wah dia bisa mengangkat tilamnya, bisa jalan, wah luar biasa saudaraku ya. Kemudian dia ketemu lagi dengan Tuhan. Dan ketika dia ketemu lagi dengan Tuhan, pesan Tuhan kepadanya adalah jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ada kaitannya. Perbuatan dosa yang tidak disebut, yang mengakibatkan orang itu lumpuh 38 tahun. Entah dosa apa di masa mudanya. Tapi itu yang menjadi penyebab. Makanya pesan Tuhan, do not sin again, gitu ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi, saudaraku, kita tahu bahwa ada kaitan antara dosa dengan sakit penyakit. Satu ayat lagi, Mazmur, masih Mazmur, saudaraku ya. 107, ini bagus, saudaraku ya. Ini jelas. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi berbuat dosa, kemudian dia diganjar sakit, saudara. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang yang seperti itu. Tapi saya ingin saudara seimbang, jangan saudara mendakwa atau menuduh setiap orang sakit itu karena mereka berdosa. Tidak mesti, saudara. Ada orang benar, orang baik yang juga sakit. Karena memang hidup di dunia ini memang tidak luput dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tetapi firman juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah memikul segala kelemahan dan telah menanggung segala sakit penyakit kita. Jadi kita dapat meyakini akan bahwa Dia yang memperkenalkan diri sebagai Yahweh Rafa atau Yehovah Rafa itu adalah sesuatu janji yang kita dapat percayai. Mari saudaraku kita berdoa, saudara yang sakit, kita pegang bagian yang sakit di mana saja kita akan berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur
Engkau menyatakan dirimu sebagai Yahweh Rafa, Tuhan yang adalah dokter kami. Dan itu terbukti ketika Tuhan Yesus datang, semua orang sakit apapun juga yang menghadap kepadamu, Engkau sembuhkan. Karena Engkau bukan hanya menyelesaikan masalah dosa kami, tapi Engkau juga menyelesaikan akibat dosa, yaitu sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Kalau ada di antara umatmu yang ada kelemahan, yang lemah jantung, yang lemah paru-paru, yang lemah apapun juga di organ tubuhnya, Tuhan kiranya kuasa kesembuhan-Mu bekerja. Tapi sebelum itu Tuhan, kami berdoa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ingatkan detail dosa apa yang membuat sakit itu datang. Kalau ada, nyatakan. Dan kalau kami sudah minta ampun dan Engkau sudah ampuni, karena kami sudah berbalik dari jalan kami yang jahat dan kami sudah bertobat dari dosa tersebut, maka kesembuhan menjadi hak dari setiap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Tuhan Yesus, dokter kami. Dalam nama Yesus. Amin.